Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi sama gue Fitri Anugraha di acara Deep Talk. So, hari ini gue mau bahas nih tentang film dan drama Korea yang fenomenal banget nih di tahun 2019. Dan satu lagi drama yang baru banget tayang di tahun 2021 kemarin, yaitu film Parasite dan Squid Game. Nah, pasti Sobat Deep Talk udah pada nonton kan? Eits, tapi kita nggak cuma review biasa loh. Kita bakalan analisis kedua film tersebut yang berhubungan sama ekonomi politik. Nah, di sini tentunya gue nggak sendirian. Gue ditemenin sama narasumber mahasiswa ilmu politik yang kece-kece nih. Boleh nih guys, kalian perkenalkan diri. Halo, nama gue Sauki Raihan. Hai pendengar Deep Talk, gue Zahwa. Halo semua, gue Argestin. Sebelum lebih lanjut pembahasannya, kami akan menjelaskan secara singkat mengenai kebijakan politik. Terdapat 3 kata kunci mengenai ekonomi politik. Yang pertama, memahami keterkaitan antara ekonomi dan politik, berarti harus memahami lebih dulu perbedaan antara ekonomi dan politik. Yang kedua, ekonomi dan politik saling berimplikasi. Yang ketiga, persoalan ketidaksetaraan ekonomi dan krisis dunia hari ini membutuhkan lebih banyak pemahaman dan analisis ekonomi dan politik. Selanjutnya, ekonomi politik secara luas adalah studi tentang interaksi politik dan ekonomi. Yang kedua, faktor ekonomi sangat penting dalam menentukan hasil ekonomi, dan faktor ekonomi sangat penting dalam menentukan hasil politik. Para ekonom politik lama juga memiliki orientasi normatif, menentukan apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mempromosikan kemakmuran yang adil. Dan terakhir, pada abad akhir ke-19, ketika para ekonom menjadi lebih ilmiah dan berbasis angka, mereka menjatuhkan politik dari nama disiplin mereka dan beralih ke deskripsi dan prediksi empiris. Selanjutnya, ekonomi politik sebagai 2 hal, yaitu yang pertama sebagai sebuah topik. Ekonomi politik berfokus pada hubungan antara negara dan pasar. Meskipun ekonomi politik dalam pengertian ini mencakup berbagai pendekatan, istilah ini memiliki hubungan yang panjang dengan Marxisme, yang mencerminkan kecenderungan dalam analisis Marxis untuk menghubungkan kekuasaan dengan kepemilikan kekayaan. Selanjutnya, sebagai sebuah metode, ekonomi politik mengacu pada penggunaan teori dan pendekatan yang dikembangkan dalam ekonomi untuk menganalisis politik dan mencakup teori pilihan rasional, pilihan publik, pilihan sosial, dan permainan. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian ekonomi politik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Steiner pada tahun 2010, ekonomi politik adalah studi tentang produk dan perdagangan serta hubungannya dengan hukum, adat, dan pemerintahan, juga dengan distribusi pendapatan nasional serta kekayaan negara. Yang kedua, menurut Merriam tahun 2018. Ekonomi politik menurutnya adalah teori atau studi tentang peran kebijakan publik dalam mempengaruhi kesejahteraan ekonomi dan sosial dalam kaitan politik. Yang ketiga, menurut Balam tahun 1998, menurutnya, ekonomi politik adalah suatu cabang ilmu sosial yang mempelajari hubungan antara individu dan masyarakat dan antara pasar dan negara, menggunakan beragam alat dan metode yang sebagian besar diambil dari ekonomi, ilmu politik, dan sosiologi. Yang keempat, menurut Haywood tahun 2013, menurutnya, ekonomi politik secara luas adalah suatu studi tentang interaksi
antara politik dan ekonomi. Sebagai sebuah topik, ekonomi politik berfokus pada hubungan negara dan pasar. Sebagai sebuah metode, ekonomi politik menunjuk pada penggunaan teori-teori dan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam ilmu ekonomi untuk menganalisis politik. Dari berbagai macam pengertian ekonomi politik yang telah saya jabarkan, bisa kita lihat bahwa ekonomi politik ini adalah salah satu studi yang mempelajari tentang sistem perdagangan yang bisa disangkut pautkan dengan hubungannya dengan hukum dan pemerintahan yang tentunya bersangkut paut pada ilmu politik, ekonomi, dan sosiologi, yang dimana sosiologi ini berguna untuk mempelajari masyarakat. Masyarakat yang di dalam lingkup ekonomi politik tersebut membahas tentang hubungan negara dan pasar. Selanjutnya, perkembangan ekonomi politik terbagi menjadi 3. Yang pertama dari Steiner pada jurnalnya pada tahun 2010. Karya-karya awal dari ekonomi politik biasanya dikaitkan dengan ilmuwan ekonomi Inggris Adam Smith atau Thomas Malthus maupun David Ricardo. Namun, pemikir Prancis Francois Quesnay pada tahun 1694 sampai 1774 dan N. Robert Jacques Stargot pada tahun 1727 sampai 1781. Kemudian memulai untuk membahas ekonomi politik atau political economy. Yang kedua, akhir abad ke-19, istilah ekonomi diperkenalkan dengan istilah ekonomi politik. Dengan munculnya permodelan matematika dari penerbitan buku teks yang berpengaruh oleh Alfred Marshall pada tahun 1890, dan kemudian ekonomi politik mulai lebih dikenal pada tahun 1920. Yang ketiga, perkembangan berbagai teori dan pendekatan hingga hari ini kemudian membedakan ekonomi politik dan kajian atau disiplin ekonomi murni. Kemudian ada 3 perilaku politik ekonomi. Yang pertama, adanya minat. Jika kita sudah minat dalam membentuk suatu kebijakan untuk kelompok atau individu, maka bisa mempengaruhi ekonomi politik dengan mudah. Yang kedua, ada ide. Hal ini dianggap sangat berpengaruh terhadap kebijakan yang akan dibuat ke depannya. Karena diasumsikan setiap individu yang mencari diri sendiri dan rasional, mereka tidak dapat menilai hasil dari semua pilihan yang tersedia. Bagi mereka, sehingga akan memiliki ide bisa menciptakan suatu kebijakan yang sesuai untuk negaranya. Kemudian yang terakhir ada lembaga. Di sini lembaga bisa membantu menyusun insentif yang dihadapi individu dan kelompok dalam perekonomian. Oke, bisa kita lihat bahwa kebijakan politik ini merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal membuat suatu aturan ataupun norma yang akhirnya menjadikan hasil keputusan berupa sistem konsep resmi yang dijadikan landasan untuk berperilaku politik dalam suatu negara dan ataupun menciptakan kesejahteraan untuk rakyatnya. Tentu kebijakan politik ini dipengaruhi oleh masyarakat yang dimana mereka menyampaikan aspirasi atau suara mereka kepada pemerintah dan pemerintah pun akan mengolah suara tersebut dan memikirkan kebijakan yang cocok untuk dikeluarkan yang bisa menciptakan kesejahteraan untuk rakyat tersebut. Jika kebijakan politik ini tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, tentunya akan terjadi demonstrasi, yang dimana mereka menuntut untuk revisi yang telah dibuat, dan dengan adanya demonstrasi ini tentunya pemerintah akan berusaha untuk merevisi kembali. Atau jika misalnya masyarakat salah pengertian, maka akan diberi pengertian atau pemahaman fungsi dari kebijakan yang telah dibuat untuk apa seperti itu. Contohnya adanya pembuatan kebijakan pelaksanaan pemilu, pembentukan kabinet, atau juga menciptakan undang-undang cipta kerja dan juga undang-undang tentang ITE. Hal-hal itu tentunya diciptakan karena adanya yang merasa tidak nyaman karena adanya suatu permasalahan yang terkait dengan kebijakan atau aturan yang dibuat, contohnya undang-undang tentang teknologi yang dimana biasanya terjadi hoax ataupun ancaman melalui sosial media atau menyebar konten yang tidak berhak untuk di sebelah kanan, sehingga dengan adanya aturan itu masyarakat akan menjadi cerah untuk tidak melakukan hal tersebut. Jika dilihat di Indonesia, kebijakan politik ini tentunya ada yang kurang disukai oleh masyarakat, ada juga yang disenangi oleh masyarakat. Dan tentunya karena di Indonesia masih negara berkembang, sistem
pemerintahan yang masih kurang teratur. Ini merupakan pelatihan ataupun pembelajaran agar Indonesia menjadi lebih maju dan pemerintah bisa mengatur atau membuat aturan yang lebih bisa memahami masyarakatnya dan bisa menciptakan kesejahteraan untuk masyarakat Indonesia. Jadi dapat disimpulkan bahwa kondisi politik suatu negara dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakatnya. Negara seharusnya tidak boleh berfokus hanya pada salah satu aspek. Saat ini perekonomian dunia dikuasai oleh sistem kapitalisme, di mana pasar terbuka bebas untuk siapapun dan masyarakat bisa menjadi pemilik modal maupun pelaku usaha. Namun, efek negatif yang ditimbulkan dari sistem kapitalis ini adalah munculnya kesenjangan sosial antar masyarakat. Segelintir masyarakat menguasai ekonomi sebagian masyarakat lainnya, atau yang sering kita sebut oligarki, yang nantinya hal tersebut menimbulkan kriminalitas, pembunuhan, kekerasan yang merajalela, dan berefek sistem politik negara tersebut akan menjadi goyah. Biar nggak kelamaan, mending kita langsung mulai aja nggak sih? Mungkin pertama gue bakal nanya nih sinopsis atau cerita dari film Parasite dan Squid Games. Itu kayak gimana sih? Nah, mungkin mulai dari Shauki dulu nih, boleh jelasin ke kita. Jadi film Parasit ini menceritakan tentang sebuah keluarga miskin yang tempat tinggalnya tak layak huni. Mereka sehari-hari menggantungkan hidupnya kepada pekerjaan melipat kotak pizza. Keluarga tersebut terdiri dari ibu bapak dan 2 anak cowok cewek. Awal mula ceritanya tuh karena anak laki-laki keterima kerja mengajar di keluarga kaya, lalu diikuti oleh ibunya menjadi pembantu di keluarga tersebut. Ayahnya menjadi sopir dan adik perempuannya menjadi guru menggambar. Hal ini menyebabkan keluarga ini menggantungkan hidupnya kepada keluarga kaya yang kelama-kelamaan menjadi obsesi dan mencelakakan banyak orang dan singkatnya ya seperti itu. Wow, dari sinopsisnya aja udah kelihatan seru dan keren banget nggak sih film Parasite ini? Yaps, betul banget, Pit. Bahkan pada bulan Februari 2020, Parasite membuat sejarah dengan menjadi film pertama berbahasa non-Inggris yang memenangkan Best Picture di Academy Awards atau Piala Oscar. Bukan cuma itu aja, Parasite juga memenangkan penghargaan di kategori International Feature Film Awards, Best Original Screenplay, dan sutradara asal Korea Selatan pertama yang memenangkan Best Director. Gokil, keren banget. Nah, menurut kalian kenapa nih film Parasite itu bisa menangkan begitu banyak penghargaan keren tadi? Oke, gue mau nambahin sedikit. Jadi Parasite secara tidak langsung juga menggambarkan tentang betapa mendalam dan lebarnya jurang pemisah antara yang kaya dan si miskin di Korea Selatan. Parasit juga ingin menunjukkan bahwa tak semudah itu mengubah status quo. Meski dengan rencana yang sudah digodok sematang mungkin, terlalu banyaknya yang berjuang untuk mencapai ke puncak rantai ekonomi. Membuat perlombaan ke sana tuh jadi semakin kotor. Adanya kecurangan, kekerasan, dan tipu daya yang mewarnai upaya ke sana. Sayangnya begitu tujuan akhir sudah begitu dekat, yang kaya di atas sana belum tentu mau menerima yang miskin sepenuhnya. Malah mereka bisa saja makin memperkuat status quo yang ada. Ya itulah inti dari kisah keluarga Kim, si miskin, dan keluarga Park, si kaya, yang membantu Parasit untuk memenangkan banyak Oscar. Waduh, kayaknya pembahasan kita nih udah mulai masuk nih ke arah ekonomi politik. Nah, boleh dong pandangan kalian yang lain tentang ini, gimana sih? Boleh banget dong. Menurut gue yang paling kesorot banget sih masalah kesenjangan sosial. Meskipun film tersebut dibalut kental dengan budaya Korea Selatan, tetapi berhasil memikat perhatian dunia berkat kisah yang akrab dengan kehidupan sehari-hari dan relevan dengan situasi di berbagai negara. Film Parasite dapat disebut sebagai film yang metaforis karena lebih banyak mengemas cerita melalui simbol-simbol daripada narasi secara gamblang, seperti penggunaan tangga untuk menggambarkan high low atau kelas atas dan kelas bawah, akses matahari untuk menyatakan bahwa semakin miskin semakin sedikit akses matahari yang didapatkan, dan masih banyak lagi. Selain itu, dalam film tersebut banyak dijumpai penggunaan alegori, misalkan kata miskin tidak pernah digunakan namun direpresentasikan dengan kata bau.
Wah, ternyata banyak banget ya penggunaan simbol-simbol yang tersirat dari film Parasite ini. Dan kalian tahu nggak sih, banyak pengkritik film menganggap film ini sebagai cerminan kapitalisme zaman modern, dan beberapa pengkritik lainnya mengaitkan dengan istilah neraka Joseon yang terutama populer di kalangan orang muda pada tahun 2010-an untuk menggambarkan kesulitan hidup di Korea Selatan. Film ini juga menyinggung kebiasaan kebiasaan menggunakan orang dalam pada kehidupan sehari-hari. Oh iya, film Parasite ini juga mengangkat kritikan tajam terhadap masyarakat modern Korea, di mana sang sutradara menyoroti kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin di kota. Dan hal tersebut juga terlihat dari lingkungan kumuh dengan bata-bata yang hancur, yang identik dengan tempat tinggal orang miskin, dan perumahan mewah yang identik dengan orang kaya. Hal tersebut sangat realistis dalam menggambarkan kondisi perekonomian Korea akhir-akhir ini. Hold on guys, belum makin jauh nih pembahasan kita tentang film Parasite ini. Gue penasaran nih sama kalimat yang Zawa tadi bilang mengenai hal tersebut sangat realistis dalam menggambarkan kondisi perekonomian Korea akhir-akhir ini. Emangnya gimana sih kondisi perekonomian di Korea sendiri? Jadi film ini tuh sangat realistis ya, karena masyarakat merasa terjadi kesenjangan sosial yang terkait perbedaan pendapat yang sangat tinggi. Khawatir akan masa depan dan orang miskin di sana menganggap membutuhkan bantuan hidup dari orang kaya untuk menjadi sukses. Dengan adanya persaingan ekonomi dan pendidikan yang sangat kompetitif tersebut mengakibatkan dukungan kepada Presiden Moon Jae-in berkurang hingga 45%, sehingga Moon Jae-in secara konstitusional dilarang menjalankan diri lagi yang mana memberikan ujian bagi partai yang berkuasa. Wah, ternyata kondisi ekonomi politik Korea nggak jauh beda ya sama Indonesia. Selain itu, setahu gue ada juga ya scene yang pemalsuan ijazah di film Parasite ini. Yes, bener banget tuh, Pit. Dalam film Parasite itu, satu karakter memalsukan ijazah untuk kakaknya demi mendapatkan pekerjaan sebagai guru les untuk keluarga kaya. Adegan itu juga mengingatkan beberapa warga Korea Selatan tentang skandal yang sedang berlangsung, yang menyebabkan pengunduran diri Menteri Kehakiman Chokuk. Chokuk mengundurkan diri pada Desember dan dituntut karena memasukkan dokumen tentang investasi keluarga dan upaya dalam mendapatkan izin masuk universitas untuk anak-anaknya. Wah, gila, serem banget ya kondisi di sana. Terus menurut kalian nih, ada lagi nggak sih kaitannya dengan ekonomi politik dengan scene yang ada di film Parasite? Yaitu masalah pengangguran di mana Korea Selatan ini menjadi salah satu tujuan tenaga kerja Indonesia atau TKI yang mengadu nasib. Faktanya masyarakat asli Korea Selatan itu masih punya masalah mengenai pengangguran. Hal ini digambarkan ketika keluarga Kim yang bekerja sebagai pelipat kardus kedai pizza. Bener banget sih, masalah pengangguran emang menjadi masalah yang hampir dimiliki setiap negara. Kira-kira ada yang lain lagi nggak nih? Oke, gue nambahin tentang terjadinya inflasi. Scene di mana Junho menyisipkan adegan ketika istri Tuan Park ingin memberi uang kepada Kiwo, tapi kemudian dikurangi jumlahnya akibat tingkat inflasi yang sedang melonjak. Dia khawatir sedekah itu akan menggerus kekayaannya. Oke, jadi itu dia guys, sudah sangat detail ya tadi dijelasin sama Shauki, Zawa, dan Argestin. Gue bisa simpulin kalau film Parasite ini merepresentasikan kesenjangan sosial di Korea Selatan sebagai sebuah implikasi dari sistem ekonomi kapitalis yang dianut negara tersebut. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa sistem kapitalisme yang membangkitkan perekonomian negara tersebut dari titik rendah hingga ke negara dengan perekonomian terbesar keempat di Asia. Hadirnya film Parasite ini di tengah-tengah kondisi dunia yang cenderung semakin kapitalis memberikan gambaran bahwa di balik beragam perkembangan industri yang gemerlap, terdapat kehidupan kelas proletar yang bersembunyi dan kesenjangan yang semakin lebar mengikuti, serta status ekonomi masyarakat mempengaruhi kondisi politik di negara. Oke, selanjutnya kita move ke drama yang akhir-akhir ini fenomenal dan booming banget, yaitu Squid Game. Nah, mungkin Argestin bisa ceritain dikit nih ke kita gambaran film dari Squid Game ini.
Squid Game ini menceritakan 456 orang putus asa yang mempertaruhkan nyawanya untuk mengikuti serangkaian permainan demi meraih hadiah 45,6 miliar won atau setara dengan 555 miliar rupiah. 456 peserta ini harus melewati berbagai macam rintangan dalam permainan yang sebenarnya mereka sudah pernah mainkan pada saat masa kecil. Satu orang yang bertahan sampai akhir akan mendapatkan hadiah uang tersebut. Mereka tak menyadari bahwa kematian itu menjadi resiko dalam kekalahan. Mereka yang sudah bergabung pun tidak dapat mengundurkan diri dari permainan, kecuali berdasarkan keputusan bersama. Wow, serem banget ya ternyata film ini. Nah, menurut kalian nih, kenapa sih serial Netflix ini tuh begitu populer? Jadi menurut gue tuh film Squid Game ini bisa terkenal karena menyentuh tema serupa dari keputusan dan eksploitasi kelas bawah yang dieksplorasi oleh ekspor Korea Selatan untuk mengambil alih dunia. Tema ini dirasa mirip dengan film Parasit, tema perjuangan kelas bawah yang tidak lekang oleh waktu. Namun menjadi lebih populer akhir-akhir ini karena ketidaksetaraan telah menyebar di banyak tempat di seluruh dunia. Terus gimana tuh akhir dari drama ini? Nah, setelah melewati berbagai permainan, cuma tersisa 2 orang aja nih. Tapi yang buat sedihnya adalah mereka ini sahabatan dari kecil. Akhirnya, Song Gi-hun terpaksa membunuh Cha Sung-wo dan dia mendapatkan uangnya. Singkat cerita, sang pria mendapatkan uangnya dan boom, plot twist-nya ternyata sang kakeklah yang merencanakan permainan gila dan tragis ini. Gila-gila, gue sampai merinding sih dengarnya. Terus gimana kalau misalkan drama Squid Game ini kita kaitkan gitu dengan ekonomi politik? Oke, jadi dari segi politiknya, kita bisa lihat bahwa permainan Squid Game ini seperti permainan yang ada dalam pemerintahan, yang dimana mereka memanfaatkan rakyat jelata atau kaum bawah yang kekurangan dalam segi ekonomi, sampai dijadikan bahan untuk hiburan. Sehingga bisa kita lihat bahwa kesejahteraan rakyat di sini tuh dimainkan, dan menjadi tontonan untuk pejabat-pejabat tinggi, baik dari negaranya maupun dari luar negeri. Bener banget ya. Duh, kok gue jadi ikut emosional gini sih? Oke, mungkin bisa dilanjut lagi nih ceritanya. Aduh, sama nih, gue juga ikut ke bawah suasana. Kalau menurut gue dari segi ekonomi bisa terlihat terjadi kesenjangan ekonomi yang cukup signifikan, di mana banyak dari mereka yang memiliki masalah keuangan, seperti terlilit hutang. Baik dari segi pemerintah juga tidak bisa memperbaiki masalah ekonomi yang terjadi. Akhirnya mereka memilih ikut permainan yang mereka sendiri aja nggak tahu gimana sistem permainannya. Yes, gue setuju banget sih. Nah, gimana nih kalau menurut Syauki tentang film Squid Game ini? Kan banget ya perbedaan kelas ekonominya. Selain itu juga permainan ini sangat mengancam nyawa, dan sangat melanggar hak asasi manusia atau sehingga memberi uang untuk melunaskan hutang dengan cara seperti ini merupakan tindakan yang sangat menceng ya dan menyimpang dari ideologi Pancasila. Oke, bicara mengenai ketimpangan ekonomi di Korea Selatan, kalian tahu nggak sih kalau ternyata menurut data Bank Sentral Korea atau BOK, utang rumah tangga Korea Selatan diketahui mencapai 1.830 triliun won per Juli 2021. Angka ini meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir menjadi lebih dari 100% dari total PDB atau produk domestik bruto dan jadi yang paling tinggi di Asia. Setidaknya ada 4,24 juta orang Korea yang dilaporkan meminjam uang kepada 3 atau lebih lembaga keuangan di saat yang bersamaan. Wah, serem banget ya. Terus gimana tuh dampak dari meningkatnya utang rumah tangga ini?
Akhirnya, masyarakat Korea pun punya beban utang yang tinggi akibat resiko gagal bayar yang menjadikan salah satu penyebab utama bunuh diri di sana. Bahkan menurut Departemen Luar Negeri Korea, inti dari kisah kelam Squid Game adalah rasa frustasi yang dirasakan oleh rata-rata orang Korea, dan khususnya pemuda Korea yang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan, pernikahan, atau mobilitas ekonomi ke atas. Masalah bunuh diri di Korea emang telah lama ya menjadi permasalahan yang ada. Korea Selatan masuk 5 besar negara dengan indeks angka bunuh diri tertinggi di dunia. Negara dengan populasi penduduk 52 juta jiwa ini memiliki indeks angka bunuh diri hampir 26 per 100 ribu orang. Kebanyakan kasus bunuh diri yang terjadi di Korea Selatan karena kemiskinan, tingkat persaingan yang tinggi, cyberbullying, depresi, pendidikan, bahkan keluarga. Pelaku bunuh diri di Korea Selatan umumnya berusia 10-30 tahun, bahkan banyak dari kalangan selebritis. Nah, terus tuh sikap pemerintah terhadap kondisi seperti ini tuh kayak gimana sih? 2017 itu Presiden menjanjikan keadilan ekonomi dan kesetaraan sosial bagi Korea Selatan. Akan tetapi korupsi dan oligarki justru meningkatkan jelang akhir kepemimpinannya. Kini saat pemilihan umum 2022 di depan mata, Squid Game digambarkan sebagai cerminan frustasi masyarakat Korea dengan kondisi ekonomi yang sangat suram. Di balik gemerlapnya industri K-pop, ekonomi Korea juga masih pada praktik monopoli. Yaps. Nah, Sobat Deep Talk, tahu nggak nih yang dimaksud dengan kalangan chaebol? Hah, kalangan cebol? Waduh, jujur aja nih, gue bahkan baru dengar sekarang. Jadi, selama beberapa dekade, pemerintah Korea Selatan hanya fokus pada kalangan cebol atau konglomerat dan kurang peduli dengan industri kecil untuk mendorong inovasi dan peningkatan produktivitas. Akibatnya, pemerintah Korea dinilai terlalu bergantung pada industri hiburan dan tidak memaksimalkan upaya lain untuk memperbaiki alur ekonominya. Oh, jadi kebijakan ekonomi politik Korea Selatan tuh secara tidak langsung dinilai tidak terlaksana secara merata ya. Ini menunjukkan bahwa prospek ekonomi yang sangat suram memang menjadi pusat kesengsaraan Korea. Pemimpin dalam beberapa tahun ini dinilai gagal menangani hal tersebut, termasuk Presiden Moon Jae-in yang sekarang menjabat dan memerintah Korea dan melakukan cukup banyak untuk meningkatkan ekonomi. Wow, ternyata di balik drama ini banyak banget ya hal tersirat yang memang terjadi di negara Korea. Hal yang bisa gue simpulkan sih meskipun menggoda, para pemimpin Korea tuh tidak boleh berasumsi bahwa popularitas global Squid Game atau industri hiburan akan menghasilkan kesuksesan yang lebih besar. Dan pemerintah harus melakukan reformasi kebijakan, sehingga Korea bisa menemukan alur ekonomi yang lebih baik dan lebih luas. Setuju banget. Banget. Wah, nggak kerasa ya kita udah di akhir dari acara Deep Talk ini. Gue mau ucapin terima kasih banyak buat narasumber gue kali ini, yaitu Syauki, Zahwa, dan Argestin. Thanks udah mau berkenan meluangkan waktu dan pandangannya tentang film Parasite dan drama Squid Game ini. Sama-sama. Sama-sama, Fitria. Nah, gue harap buat para sobat Deep Talk nih bisa mengambil hal-hal yang positif dan ilmunya bisa bermanfaat ke kalian semua. Oh ya, terima kasih juga telah mendengarkan Deep Talk. Saya Fitria Anugrah Kusuma, pamit undur diri. Tunggu episode kami berikutnya. Bye-bye.